Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala ya Ali, wahai Ali. Meneruskan pembahasan dari malam kemarin mengenai tentang wirai. Wahai Ali, innar rajula la yablughu fil khuluqil hasan darajatas shaimil qaim al maghazi fi sabilillah. Wahai Ali, sesungguhnya seseorang itu la yablughu fil khuluqil hasan, itu sebab budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah. Derajat itu melebihi daripada derajat shaim. Derajatnya orang yang ahli puasa. Kemudian al-qaim melebihi daripada derajatnya orang yang ahli sujud. Al-maghazi fi sabilillah, dan melebihi derajatnya orang yang jihad fi sabilillah. Jadi ternyata akhlakul karimah, akhlak yang baik, ya, itu derajatnya di mata Allah melebihi daripada derajatnya orang yang ahli puasa, orang yang ahli sujud, orang yang ahli jihad fisabilillah. Nah, maka sebagian ulama mengatakan bahwa akhlak itu adalah agama. Agama itu akhlak. Kalau merasa diri kita beragama, maka harus punya akhlak. Wujud daripada agama kita itu adalah akhlak. Untuk apa kita beragama tapi nggak punya akhlak? Maka akhlakul karimah, ya, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, itu derajatnya di mata Allah itu lebih baik daripada orang yang puasa dan orang yang ahli sujud, kemudian orang yang ahli jihad fisabilillah. Masya Allah. Nah, kata Kanjeng Nabi, malaisal adab fahuwa kadibat. Orang yang tidak punya adab, orang yang tidak punya akhlak, nggak tahu anggah ungguh, nggak ngerti sopan santun, itu derajatnya lebih baik daripada lalat. Masya Allah. Lebih baik daripada lalat. Nggak tahu sopan santun, nggak tahu angka ungguh, ya. Sebagai murid nggak tahu statusnya murid. Seorang kiai juga nggak ngerti menjiwai kiainya. Rakyat juga tidak punya akhlak sama pemimpinnya. Santri tidak punya akhlak dengan gurunya. Lagi ditinggal sebentar gitu aja udah nggak mau ngaji misalnya kan. Ini kalau ini kan akhlaknya santri karena belum diliburkan kiainya, walaupun terlambat juga ngaji. Itu termasuk bagian daripada akhlak. Ya, kayak macam bapak-bapak inilah. Nah, ini termasuk luar biasa, walaupun toh jam 12 malam, ya, puasa-puasa harus ngaji karena kiainya tidak mengatakan libur. Ya, sakit-sakit pun ngaji. Kadang yang kurang akhlaknya itu enggak diliburkan, libur sendiri, itu kadang masalahnya. Itu akhlaknya kurang, itu masalahnya itu. Karena apa? Ini enggak diliburkan kiainya, kok malah libur sendiri-sendiri, gimana ini? Kan itu. Ini akhlak. Macam-macam akhlak itu, Pak. Penting akhlak itu. Karena pada dasarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus di atas muka bumi ini liutammima makarimal akhlak. Diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Tiwas beragama, ya, sholat jungkir balik, ya, ibadahnya rajin tapi akhlaknya brobrok, ya, untuk apa? Sama kawan nggak punya sopan santun, sama teman tidak menghargai, tidak menghormati, sama
sesama jamaah saling memfitnah, saling menghujat, saling memaki, saling menjelek-jelekkan. Ini kan termasuk nggak punya akhlak. Kalau punya akhlak tidak seperti itu, ya. Sesama jamaah kemarin sudah disampaikan, kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jadilah engkau sebagaimana ibarat kedua tangan, tapi janganlah jadi engkau sebagai ibarat kedua telinga. Telinga sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu sama-sama jamaah. Kalau ada masalah yang lain diselesaikan masalahnya. Itu juga bagian daripada akhlak, ya. Saling merendah, saling merunduk, nggak usah mengagung-agungkan, nggak usah sok sombong. Itu juga bagian daripada akhlak. Sesama gurunya juga demikian, berusaha untuk sami'na wa atokna, jangan sami'na saja tapi tidak wa atokna. Pendengar setia iya tapi nggak taat. Disuruh ke timur malah ke barat, ya, suruh ke barat malah ke timur, selalu bertolak belakang sama kiainya. Itu berarti murid yang tidak punya akhlak. Ya, iya kan? Kan banyak seperti itu terjadi di akhir-akhir zaman itu. Malah mandi-mandiin pula sama kiainya, sama gurunya. Ngatur pula malah sama gurunya. Ini modal ilmu nggak punya, ngatur sama kiainya. Itu termasuk orang yang tidak punya akhlak. Maka Kanjeng Nabi diutus oleh Allah di atas muka bumi ini itu diperintah atau disuruh untuk menyempurnakan akhlak manusia yang bobrok supaya tidak menjadi bobrok, punya anggah ungguh, ya. Nisbat anak muda menghormati yang tua, ya. Yang tua juga sayang yang muda. Begitu murid juga harus menghormati, takzim kepada gurunya. Guru juga harus sayang dan cinta kepada murid-muridnya. Kalau nggak sayang, nggak cinta, malam-malam nggak diajak ngaji. Oh, ini pahalanya udah berapa kalau dihitung-hitungkan? Jadi kiainya nggak mau ngaji sendiri, ngajak muridnya diajak ngaji. Ya, merasa bahwa kita banyak dosa, maka ngurangi dosa-dosa kita dengan cara mengaji. Itu wasiat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Ali. Ini tentunya implementasinya juga terhadap kita semua. Ya Ali, wahai Ali, kun basyashan fa innallaha yuhibbul basyasin, ya. Jadilah kau Ali sebagai orang yang murah senyum, ya. Fa innallaha yuhibbul basyasin, maka sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang-orang yang murah senyum. Gitu loh Pak. Jadi muka itu jangan dibekok aja terus, ya. Saking sombongnya itu tengok orang itu kepala ke atas, ya kan. Dangak kalau bahasa orang Jawa. Kelanga ya bela. Buang muka. Nah, gitu, buang muka. Mentang-mentang yang ada di depannya itu bukan atasannya. Atau kebetulan kawannya itu agak-agak miskin. Wah, itu ngomong aja itu suka-suka dia. Coba kalau di depannya itu ada bos mungkin kan, ada wali kota itu misalnya. Enggak usahlah jauh-jauh wali kota, ada Pak Camat saja. Nggak usahlah jauh-jauh sama Pak Camat, ada Pak Lurah saja. Oh, itu dijaga betul-betul omongannya itu, ya kan? Itu saking takutnya dengan Pak Lurah atau Pak Camat atau Pak Wali Kota. Nah, ini perintah daripada Kanjeng Nabi terhadap sahabat Ali, perbanyaklah murah senyum, ya kan? Tapi juga jangan senyum-senyum terus. Nggak ada orang senyum-senyum malah macam orang. Nah, yang ngatakan gila ya. Karena mendengarkan tausiahnya kiai murah senyum itu disenengin oleh Allah, maka seharian itu senyum terus. Akhirnya sampai rumah istrinya tanya-tanya, kenapa Pak kok senyum terus? Kena dari mana bapakku ini gitu. Fa innallaha yuhibbul basyasin, sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang yang murah senyum. Ya, ada masalah apa itu dihadapi dengan senyuman, ya kan? Dibenci orang jangan dilawan, dimaki-maki orang ya alhamdulillah dihadapi dengan murah senyum. Nah, gitu. Kemudian wayu begitul abusal karimal waji, ya. Dan Allah itu benci dengan orang yang wajahnya cemberut, masam, ya kan? Masam.
terus apa namanya mukanya dibekuk. Biasanya jatahnya sebulan 1,5 juta, cuma dikasih 1 juta misalnya kan. Itu udah sebulan itu dibekuk terus itu mukanya istri itu. Itu kalau istri saya, kalau istri bapak insya Allah enggak lah ya. Wayu begitulah Abu Sal Karim al Wajhi, dan Allah benci dengan orang yang bermuka masam. Karena maka apa namanya sejarah membuktikan bahwa wajah Kanjeng Nabi itu tabassam, apa namanya kelihatan apa senyuman. Orang yang ngadu persoalan-persoalan apa saja udah ketemu Kanjeng Nabi selesai masalahnya itu. Belum sampai ngomong aja udah selesai. Tengok wajahnya berseri-seri, nampak menyenangkan, terus omongannya itu atau ngendikannya itu santun, lembut, ya, menghibur, ya, enggak ekstrim-ekstrim macam kita. Ya, kita ini lagi diajukan masalah orang lain aja, kadang mengedepankan emosi kita dulu. Susah diatur itu, males saya, ya kan? Kalau udah kayak gitu, nah, muka udah mulai masam, muka udah mulai nggak peduli, muka udah kelihatan apa namanya apa ya dibekuk saja terus seolah-olah acuh tak acuh. Perihal yang semacam itulah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diikutin oleh Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, nah, itu saking tabassam, saking senengnya, saking wajah apa namanya apa ya berseri-serinya, itu ada tamu siapa saja itu merasa senang kalau udah ketemu sama Kiai Haji Maimun Zubair, ya, karena merasa terhibur, nggak peduli yang datang itu muslim atau tidak muslim, ya. Beliau menyambut dengan baik, ya, dengan murah senyum, ya, disampaikan perkataan-perkataan yang baik, dibantulah dengan persoalan-persoalannya untuk dicarikan solusinya dan seterusnya. Kita juga harus berusaha untuk mengikuti hal tersebut, ya. Ketika kita lagi diuji oleh Allah, ada tetangga kita yang datang ke tempat kita, ya paling tidak nggak bisa nyuguhin minuman, nggak bisa nyuguhin makanan, ya kita suguhin dengan senyuman yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, kaulan layyinan, ya, kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang menyejukkan. Jangan kita tunjukkan ekstremis kita, ya, ekstrim kita tunjukin ini nggak boleh, ini haram, ini kafir dan seterusnya. Jangan. Kemudian ya Ali, wahai Ali, Rasul ibadati asumtu illa min dzikrillah. Wahai Ali, pangkal daripada ibadah itu adalah diem. Illa min dzikrillah, kecuali diemnya untuk zikir kepada Allah. Jadi itu pangkal daripada ibadah itu sumtun, artinya sumtun itu diam. Tapi juga jangan diemnya cuma hanya diem angkuh, diem acuh tak acuh, tapi diemnya zikir kepada Allah. Kayak macam Syekh Imad ini kan diem, dia kan nggak banyak ngomong, tapi selalu zikir kepada Allah dia. selalu zikir kepada Allah. Saking banyak zikirnya akhirnya ngantuk. Nggak apa-apa, daripada melek terus ngomong terus malah ngantuk nggak karu-karuan, ya kan. Mendingan diem. Kemudian ya Ali, wahai Ali, kasratun naum tumitul qalba wa tudhibul baha. Ya. Wahai Ali, banyaknya tidur, nah, ini tertuju kepada Pak Imad lagi, ya, atau yang lain yang sering tidur, yang banyak tidur dan banyak ngantuan, ya. Osman muda nggak ada, ya. Kasratun naum, banyaknya tidur itu tumitul qalba, itu adalah apa namanya mematikan hati. Artinya hati kita ini kalau kita gerakkan untuk zikir kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah, itu jadi buntu, Pak, ya. Mati hati kita, sulit kita ajak bergerak.
untuk melihat fadl-fadlnya Allah ataupun anugerah-anugerahnya Allah, atau sulit kalau kita ajak untuk taqarruban ilallah, itu karena banyaknya tidur. Makanya ulama-ulama yang terdahulu itu yang keluar karomahnya, keluar kehebatannya itu rata-rata didapatkan dari riyadhahnya, dari tirakatnya, ngurangin makan, ngurangin minum, ngurangin tidur, sedikit makan, sedikit minum, dan sedikit tidur. Akhirnya dengan riyadhahnya itu Allah berikan karomah-karomah kepada mereka. Beda dengan kita, kalau kita bukan sedikit makan tapi sedikit-sedikit makan, bukan sedikit tidur tapi sedikit-sedikit tidur kita sedikit-sedikit tidur ya. Ngaji sebentar aja udah tidur, nanti habis itu bangun ngaji lagi tidur lagi, baru megang tasbih mau muter selama belum sampai selesai satu putaran sudah muap-muap terus ya. Karena apa? Sedikit-sedikit tidur. Nah, dengan memperbanyak tidur ya, itu bisa mematikan hati kita, dan waktu hibul bahaa, dan bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kemudian wakasratu dzunub, dan banyaknya dosa-dosa yang telah kita perbuat itu tumitul qalba, itu juga bisa mematikan hati. Dengan banyaknya kita melaksanakan dosa, maksiat iya, mungkarat iya, ngerasain jelek orang lain juga iya, mengadu domba juga iya, memprovokasi tetangga kanan kirinya, kawan-kawannya juga iya, suka membuat fitnah, suka membuat onar. Kalau ada orang yang enak itu udah mulai iri, kalau ada orang yang senang itu udah mulai benci, ya kan? Itu juga bagian daripada dosa-dosa. Itu tumitul qalba, itu juga bisa mematikan hati. Kemudian watu sirun nadama, dan bisa apa namanya itu mewariskan daripada penyesalan ya. Bisa mewariskan daripada penyesalan, atau bisa menimbulkan daripada penyesalan-penyesalan. Itu diakibatkan kita banyak melaksanakan dosa. Karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suatu momen yang paling baik di bulan Ramadan ini. Hendaknya kita berusaha untuk berbenah diri dari sifat-sifat kita, dari kelakuan kita, terutama akhlak kita. Dan peringatan-peringatan ataupun penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jangan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi bagaimana bisa kita resapi, bisa kita amalkan atau kita praktekkan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah itu akan bisa menjadikan tambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan juga bisa kita kerjakan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.